Perkenalkan, saya Wanti Depurastuti, NIM saya 642300027. Sini langsung saja saya akan menjelaskan ruang lingkup dari penelitian yang kami ambil. Penelitian ini menganalisis pengaruh budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap turnover intention driver Gojek di Bekasi Utara. Sampel penelitian berjumlah 80 driver yang dipilih secara purposive dari total populasi 100 orang. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert 1-5 dan dianalisis menggunakan SPSS versi 29 dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya ada populasi. Nah, populasi itu apa sih? Sugiono mendefinisikan populasi sebagai area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan atribut tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti dan digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan. Nah, populasi yang ada di dalam penelitian kita ini mencakup driver Gojek di Bekasi Utara pada tahun 2025 dengan total 100 orang. Selanjutnya ada sampel. Apa sih sampel itu? Menurut Amin Fadilah Nur et al., sampel merupakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang digunakan sebagai sumber data utama dalam sebuah penelitian. Artinya, sampel berfungsi sebagai perwakilan dari populasi secara keseluruhan. Nah, untuk sampel yang kita ambil itu ada 80 responden. Jadi bagaimana sih dari 100 populasi ini kita bisa mendapatkan 80 responden? Di sini kita menggunakan rumus Lovin yang dimana N sama dengan 100 dibagi 1 tambah 100 dikali dalam kurung 0,05 tutup kurung pangkat 2. Dan kita mendapatkan 80 responden tersebut. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Matias Sangnotan dengan NIM 6422059. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Validitas merupakan sebuah ukuran yang menunjukkan keadaan atau kevalidan alat ukur menurut McHale Imam. Dan selanjutnya ada tabel uji validitas. Ada variabel, indikator, R-hitung, R-tabel, dan keterangan. Jadi variabel yang pertama itu budaya organisasi. Indikatornya X1.1, R-hitung 0,822, R-tabel 0,2119, keterangan valid. R-hitung lebih besar daripada R-tabel, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada variabel yang kedua, kepuasan kerja. Indikatornya X2.1, R-hitung 0,642, R-tabel 0,2199, keterangan valid. R-hitung lebih besar daripada R-tabel, dan seterusnya. Dan yang ketiga ada variabel turnover intention dengan indikator Y1, R-hitung 0,595, R-tabel 0,2199, keterangan valid. R-hitung lebih besar daripada R-tabel. Baik, yang selanjutnya ada uji reliabilitas. Reliabilitas berasal dari istilah reliable yang berarti bisa dipercaya. Secara umum, reliabilitas juga diartikan sebagai konsistensi, kestabilan, ketepatan, dan keandalan suatu alat ukur. Suatu instrumen penelitian dikatakan memiliki reliabilitas tinggi apabila hasil yang diperoleh dari penggunaannya menunjukkan konsistensi dalam mengukur objek yang dimaksud. Menurut McHale Imam 2021. Yang selanjutnya ada tabel dari uji reliabilitas. Ada variabel, Cronbach alpha, kriteria uji, dan keterangan. Jadi variabel yang pertama budaya organisasi X1 dengan Cronbach alpanya 0,885, kriteria uji 0,7, keterangan reliable tinggi. Ada variabel yang kedua, kepuasan kerja X2
Cronbach alpha 0,793, kriteria uji 0,7, dan keterangan variabel sedang. Dan variabel yang ketiga ada turnover intention atau Y, Cron alpha 0,935, kriteria uji 0,7, keterangan variabel tinggi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Lestari dengan NIM 64230403. Di sini ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan apakah nilai residu dalam penelitian mengikuti pola sebaran yang wajar atau tidak. Penelitian dapat dilihat melalui grafik histogram yang menyerupai kurva launching sebagai tanda distribusi normal, atau diuji secara statistik melalui Kolmogorov-Smirnov. Di sini ada uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai asim sig 2 Thailand sebesar 0,200 lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Uji normalitas berdasarkan pp-plot. Berdasarkan grafik normal pp-plot, terlihat bahwa titik residual menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa residual dalam model regresi distribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Uji normalitas berdasarkan histogram. Berdasarkan histogram, data residual membentuk pola lonceng dan mengikuti kurva normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengecek apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel bebas. Apabila hubungan antara variabel bebas cukup tinggi, hal ini menunjukkan adanya pengukuran aspek yang sama, sehingga menggunakan variabel tersebut bersama-sama untuk menjelaskan variabel terikat menjadi tidak tepat. Di sini ada uji multikolinearitas. Model regresi mengalami masalah multikolinearitas karena nilai tolerance kurang dari 0,10 dan FIB lebih dari 10 pada seluruh variabel independen. Saya Susi Aulia dengan NIM 64230009. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hasil uji yang telah kami lakukan dalam penelitian ini. Baiklah, yang pertama itu ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini dilakukan untuk memastikan varian residual konstan sehingga hasil regresi valid dan pengujian statistik dapat dipercaya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Nah, kami menggunakan scatter plot pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa titik residual menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu 0 tanpa pola tertentu, sehingga varian residual bersifat konstan. Dengan demikian, model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada uji autokorelasi. Nah, uji ini bertujuan mendeteksi korelasi antara residual pada periode berjalan dengan periode sebelumnya. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi autokorelasi pada penelitian ini ialah Durbin-Watson dengan kriteria pengambilan yaitu D lebih besar dari DU dan D lebih kecil dari 4 minus DL. Maka uji Durbin-Watson dapat digunakan untuk menjalankan uji autokorelasi. Nah, hasil uji autokorelasi pada penelitian kami ini menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,327 pada tingkat signifikansi 5% dengan K yaitu 2 dan N-nya 100.
Berdasarkan tabel Durbin-Watson diperoleh DL sama dengan 1,6337 dan DU sama dengan 1,7152 sehingga 4 minus DL yaitu 2,3663. Karena nilai Durbin-Watson berada di antara DU dan 4 minus DL, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi dan layak digunakan untuk analisis lanjutan. Nah, yang selanjutnya itu ada analisis regresi linear berganda. Digunakan untuk menilai hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel lain yang dianggap konstan. Berdasarkan hasil uji analisis linear berganda yang telah kami lakukan, diketahui nilai konstantanya yaitu 43,005, budaya organisasi atau X1 sama dengan minus 0,614, kepuasan kerja atau X2-nya yaitu 0,158. Maka dapat dirumuskan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 43,005 minus 0,614X1 plus 0,158X2 plus epsilon konstanta dengan 43,005 menunjukkan nilai turnover intention ketika X1 dan X2 bernilai 0. Koefisien budaya organisasi bernilai minus 0,614, artinya peningkatan budaya organisasi menurunkan turnover intention. Sementara itu, koefisien kepuasan kerja sebesar 0,158 menunjukkan bahwa peningkatan kepuasan kerja justru meningkatkan turnover intention, yang merupakan temuan tidak umum dibandingkan dengan teori. Nah, yang selanjutnya yaitu ada uji hipotesis. Yang selanjutnya itu adalah uji hipotesis. Nah, uji hipotesis adalah uji yang digunakan untuk menilai kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menentukan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Nah, dalam uji hipotesis ini ada dua uji lagi, yaitu uji T dan uji F. Nah, uji T keputusannya diambil berdasarkan dengan membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai T hitung X1 sebesar minus 1,913 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,99125. Dengan nilai signifikansi 0,059 lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 0 atau H01 diterima, sedangkan hipotesis alternatif atau HA1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Baiklah, selanjutnya ada nilai T hitung X2 sebesar 0,385 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,99125 dengan nilai signifikansi 0,701 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis 0 atau H02 diterima, sedangkan hipotesis alternatif atau HA2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Yang selanjutnya yaitu ada uji F atau simultan yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, diketahui bahwa nilai signifikansi pengaruh simultan antara budaya organisasi atau X1 dan kepuasan kerja atau X2 terhadap turnover intention atau variabel Y adalah lebih kecil dari 0,001, yang berarti lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai F hitung sebesar 15,280 lebih besar dibandingkan dengan F tabel sebesar 3,05. Dengan demikian, H03 ditolak dan HA3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlanani Armansyah dengan NIM 642300183 akan menjelaskan tentang uji koefisien determinasi. Menurut Azhari et al. Pada tahun 2023, koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi, maka semakin besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikat. Namun, koefisien determinasi memiliki kelemahan, yaitu cenderung meningkat setiap kali variabel bebas tambahan dimasukkan ke dalam model, meskipun variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Untuk mengatasi hal ini digunakan adjusted R-square, yaitu koefisien determinasi yang sudah diperhitungkan dengan faktor kesalahan. Kemudian uji koefisien determinasi parsial untuk X1 dan Y. Berdasarkan tabel tersebut, kita dapat mengetahui bahwa nilai koefisien korelasi atau R-nya sebesar 0,532 yang menunjukkan adanya hubungan cukup kuat antara budaya organisasi atau X1 dan turnover intention terhadap Y atau Y. Nilai R-square sebesar 0,283 berarti bahwa 28,3% variasi turnover intention dapat dijelaskan oleh budaya organisasi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Nilai adjusted R-square sebesar 0,274 menunjukkan bahwa setelah penyesuaian, kemampuan model dalam menjelaskan turnover intention sebesar 27,4% dengan tingkat kesalahan estimasi sebesar 4,082. Kemudian lanjut ke uji koefisien determinasi parsial X2 dan Y. Berdasarkan tabel tersebut, nilai koefisien korelasi atau R-nya sebesar 0,500 yang menunjukkan hubungan cukup kuat antara kepuasan kerja atau X2 dan turnover intention atau Y. Nilai R-square sebesar 0,250 berarti 25,0% variasi turnover intention dijelaskan oleh kepuasan kerja, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model dengan kesalahan estimasi sebesar 4,174. Kemudian koefisien determinasi simultan. Dari tabel tersebut kita mendapat bahwa nilai koefisien korelasinya atau R sebesar 0,533 menunjukkan adanya hubungan cukup kuat antara kepuasan kerja atau X2 dan budaya organisasi atau X1 dengan turnover intention atau Y. Kemudian nilai R-square yang 0,284 berarti 28,4%-nya variasi turnover intention dapat dijelaskan bersama-sama oleh kepuasan kerja dan budaya organisasi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai adjusted R sebesar 0,266 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian, kemampuan model dalam menjelaskan turnover intention adalah sebesar 26,6% dengan tingkat kesalahan estimasi sebesar 4,105. Kesimpulan. Yang pertama, budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap turnover intention driver Gojek di Bekasi Utara. Hal itu ditunjukkan dari nilai T hitung sebesar minus 1,913 pada hasil uji parsial, lebih kecil dari T tabel sebesar 1,99125 dengan signifikansi 0,059 lebih besar dari 0,05, sehingga H01 diterima dan HA1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi belum berpengaruh signifikan dalam menekan turnover intention driver secara langsung. Kemudian yang kedua, kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap turnover intention driver Gojek di Bekasi Utara. Hal ini dilihat dari hasil uji parsial atau uji T, nilai T hitung sebesar 0,385 lebih kecil dari T tabel 1,99125 dengan signifikansi 0,701 lebih besar dari 0,05, sehingga H02 diterima dan HA2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja belum berpengaruh signifikan dalam menekan turnover intention driver secara individual. Kemudian yang ketiga, budaya organisasi dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap turnover intention driver Gojek di Bekasi Utara. Hasil uji simultan atau uji F-nya menunjukkan bahwa budaya organisasi dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap turnover intention. Nilai koefisien korelasi atau R-nya sebesar 0,533 menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat dengan nilai R-square sebesar 0,284. Hal ini berarti
28,4% variasi turnover intention dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen secara simultan, sedangkan 71,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.